Oke Sobat Smart, kali ini aku mau membahas tentang kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana akhir dari kerajaan-kerajaan tersebut? Kita simak penjelasannya. Check it out. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini bercorak Hindu, terletak di daerah tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber kerajaan Kutai ini ada 7 buah prasasti Yupa yang berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Pendirinya adalah Kudungga. Setelah Kudungga wafat, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Aswawarman. Kemudian digantikan oleh Mulawarman. Pada sebuah prasasti Yupa pada abad keempat mengisahkan bahwa Raja Mulawarman telah menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Akhir dari kerajaan Kutai ini disebabkan oleh tewasnya raja terakhir yang kalah memperebutkan kekuasaan dari Kutai Kertanegara, yaitu Aji Pangeran Anom Mandapa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Berkembang bersamaan dengan kerajaan Kutai, yaitu sekitar abad 5 Masehi, terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat. Raja yang paling terkenal adalah Purnawarman. Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui 7 buah prasasti. Yang pertama adalah kebun kopi yang ditemukan di kampung Muara Desa Ciaruteun Hilir. Prasasti ini berisi sepasang telapak kaki Airawata gajah, penguasa Taruma yang agung. Yang kedua adalah prasasti Tugu, ditemukan di kampung Tumbuh, Desa Tugu dekat Tanjung Priuk, Jakarta, menceritakan tentang penggalian Sungai Gomati kurang lebih 11 km. Yang ketiga adalah prasasti Cidang Hyang yang menceritakan Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panji-panji raja. Yang keempat adalah prasasti Ciaruteun. Prasasti ini menggambarkan betapa perkasanya Raja Purnawarman dengan telapak kaki besarnya yang terukir di prasasti tersebut. Yang kelima adalah prasasti Muara Cianten. Yang keenam prasasti Jambu. Prasasti ini menggambarkan Raja Purnawarman yang jujur dan pemimpin manusia yang tiada tara. Dan yang ketujuh adalah prasasti Pasir Awi. Kerajaan Tarumanegara berkembang dengan memeluk agama Hindu dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Mata pencaharian adalah pertanian. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini terletak di Sumatera yang berkembang pada abad ke-7 Masehi. Diperkirakan Kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang. Sumber kerajaan Sriwijaya terdapat 5 buah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit, yaitu berisi tentang perjalanan suci Dapuntayang. Yang kedua adalah prasasti Talang Tuo, yang berisi tentang pembangunan Taman Sri Setra oleh Dapuntahyang Srijaya Naga. Yang ketiga adalah prasasti Telaga Batu, yang berisi kutukan yang membuat kejahatan. Yang keempat adalah prasasti Kota Kapur, yaitu permintaan kepada dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya. Yang kelima adalah prasasti Karangberahi. Isinya sama dengan prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang besar. Kemudian kerajaan ini juga terlibat dalam perdagangan internasional. Sriwijaya sebagai pusat kegiatan agama Buddha dibuktikan dengan pendirian bangunan biara di Nalanda oleh Balaputra Dewa. Sriwijaya pada awal perkembangannya, rajanya bernama Dapuntahyang yang banyak melakukan perluasan wilayah bahkan hingga ke luar negeri. Tidak heran bahwasanya Sriwijaya disebut sebagai NKRI 1. Yang kedua adalah Majapahit. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dan Dewi Tara. Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Dibuktikan dengan berita Itsing yang mengatakan banyak pendeta dan pelajar agama Buddha yang belajar di Sriwijaya. Pendeta yang terkenal pada saat itu bernama Sakya Kitri. Peninggalan kerajaan Sriwijaya ada Candi Muara Takus, Arca Buddha, Wihara, yaitu merupakan tempat suci agama Buddha. Penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah aliran sungai yang membawa lumpur tidak baik untuk perdagangan, yaitu Sungai Musi, Ogan, dan Sungai Komering. Yang kedua adalah banyak daerah yang melepaskan diri. Yang ketiga, karena mendapat serangan dari kerajaan lain.
yaitu serangan dari Raja Colomandala, Medang Kamulan, dan Kerajaan Majapahit. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram Hindu. Berdiri sekitar abad ke-8, letaknya belum pasti, ada yang menyebutkan di Medang, di Poh Pitu, intinya ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi berdasarkan informasinya, kerajaan ini berada di Magelang. Sumbernya yaitu ada prasasti Canggal, Alasan, Klura, Kedu, dan sumber dari Cina. Raja yang pertama berkuasa adalah Raja Sana. Yaitu Raja Sana ini penguasa pertama ya, sebelum digantikan oleh Sanjaya. Ini berdasarkan prasasti Canggal tahun 732. Setelah Raja Sanjaya wafat, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Rakai Panangkaran yang mendukung adanya agama Buddha. Ia menghadiahkan tanah untuk membangun candi untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta Buddha yaitu Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul perpecahan yang memeluk agama Hindu yaitu Wangsa Sanjaya dan agama Buddha yaitu Wangsa Sailendra. Kemudian untuk menyelesaikan perpecahan antara dua keluarga, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu bagian selatan dikuasai oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, sedangkan Hindu berkuasa di Jawa bagian utara yang berwangsa Sanjaya. Perpecahan dalam keluarga Mataram disatukan oleh pernikahan Rakai Pikatan dan Pramudia Wardani yang beragama Hindu. Kemudian Mataram kembali bersatu di bawah kekuasaan Rakai Pikatan tahun 832. Setelah Samaratungga wafat, putranya yaitu Balat Putra Dewa menentang Pikatan. Terjadilah perang perebutan kekuasaan. Kemudian Balaputra ini terdesak dan melarikan diri ke Sumatera dan menjadi raja di Sriwijaya. Rakai Pikatan turun tahta digantikan oleh Kayuwangi atau Dyah Lokapala atau sering dikenal dengan Dyah Balitung. Pada masa kekuasaan Dyah Balitung, Mataram mengalami kemajuan di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan Candi Prambanan. Setelah Dyah Balitung berakhir, Mataram mengalami kemunduran. Salah satunya adalah bencana alam dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Pertentangan di Mataram terjadi hingga Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan ke Medang atau Kedaha, yaitu yang berada di Jawa Timur, dan mendirikan dinasti baru bernama dinasti Isyana Wangsa. Empu Sendok digantikan oleh Sri Isyana Tunggawijaya, kemudian digantikan oleh Makutha Wangsa Wardana, kemudian Dharma Wangsa Teguh, dan yang terakhir adalah Raja Airlangga. Airlangga memerintahkan kepada Empu Barada untuk membagi kekuasaan kerajaan menjadi dua, yaitu Kediri dan Jenggala. Yang kelima adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berpusat di Kota Malang, Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Singosari yang pertama adalah Ken Arok dari tahun 1222 Masehi sampai dengan 1227 Masehi. Sebelum menjadi raja, Ken Arok adalah seorang aku Bupatel Tumampel, yaitu Tunggul Ametung. Ken Arok ingin memperistri Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Untuk memenuhi keinginannya, akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Ken Arok menyerang kerajaan Kediri di bawah Raja Kertajaya dan berhasil ditaklukkan. Lahirlah Kerajaan Singosari. Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurawa Bumi selama 5 tahun. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Kemudian beliau dicandikan di Kagenengan, yaitu Candi Buddha Siwa. Putra Ken Arok bersama Ken Umang yaitu Tohjoyo, Panji Sudatu, Panji Wregola, dan Dewi Rambi. Kemudian bersama Ken Dedes ada Mahesa Wotangleng. Raja yang kedua adalah Anusapati yang memerintah selama 21 tahun. Anusapati tidak banyak memajukan pembangunan kerajaan. Tohjoyo yang merupakan anak Ken Arok dan Ken Umang membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh Anusapati yang dicandikan di Candi Kidal, Kota Malang. Yang ketiga adalah Tohjoyo. Pada masa pemerintahannya ini sangat singkat ya, karena ada Ronggowuni yang menuntut tahtanya yang seharusnya jatuh ke Ronggowuni. Ronggowuni melakukan pemberontakan yang dibantu oleh Mahesa Cempaka. Tohjoyo kemudian mengirim pasukan untuk melawan Ronggowuni di bawah
pimpinan Lembu Ampal. Tetapi kemudian Lembu Ampal berbalik menyerang Tohjoyo. Tohjoyo akhirnya melarikan diri, Singojari jatuh ke tangan Ronggowuni. Raja yang keempat adalah Ronggowuni dari tahun 1248 sampai 1268. Ronggowuni didampingi oleh Mahesa Cempaka. Beliau mengangkat putranya Kertanegara sebagai raja muda. Pada masa pemerintahannya hidup dalam keadaan aman dan tentram. Rakyatnya hidup dengan bertani dan berdagang. Ronggowuni meninggal dunia dan dicandikan di dua tempat, yaitu Siwa di Waleri dan Buddha di Amogapasa, atau yang di Amogapasa lebih dikenal dengan Candi Jago. Raja yang kelima adalah Kertanegara. Putra dari Ronggowuni ini bergelar Sri Maharadiraja Sri Kertanegara. Beliau merupakan raja terbesar di Singosari. Beliau melakukan perluasan wilayah hingga seluruh Nusantara. Kemudian melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Sriwijaya. Untuk memperkuat politik luar negeri, beliau menjalin hubungan dengan Jayasingawarman III dan Kerajaan Campa. Kehidupan agama pada masa Kertanegara menganut Hindu dan terjadi sinkretisme antara Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha. Kemudian menjalin hubungan dengan Jayakatwang dengan menikahkan anaknya sebagai menantunya untuk membalas dendam leluhur Kertanegara. Jayakatwang menyerbu istana dengan bantuan Aryawiraja. Singosari berada di bawah kerajaan kekuasaan Jayakatwang. Yang keenam adalah Kerajaan Majapahit, berdiri sekitar abad 14-15 Masehi di Jawa Timur, oleh Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Raden Wijaya ini mendirikan Kerajaan Majapahit untuk melanjutkan kejayaan Kerajaan Singosari. Muncul pemberontakan Kuti, namun kemudian berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Setelah Raden Wijaya wafat atau Kertajasa digantikan oleh adiknya yaitu Tribulana Tunggadewi. Terjadi pemberontakan Sadeng yang dipadamkan oleh Gajah Mada. Di sini adalah kemudian muncul Sumpah Palapa. Tahta selanjutnya yaitu oleh Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Untuk mengatur kehidupan keagamaan, beliau membentuk Dharma Dyaksa. Dharma Dyaksa ing Kasarwan yaitu untuk Siwa Hindu, kemudian Dharma Dyaksa ing Kasogatan untuk Buddha. Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini ada Candi Panataran, Candi Tikus, dan Candi Sawentar. Keruntuhannya karena ketidakpuasan keluarga dan perang Pargrad. Selain itu juga karena munculnya Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri, yaitu pada tahun 1117 Pameswara sebagai Raja Kediri. Kemudian digantikan oleh Raja Jayabaya berdasarkan prasasti Hantang, Desa Jepun, dan terkenal dengan ramalan Jayabaya. Jadi Raja Jayabaya ini adalah raja yang terkenal sampai sekarang ya, bahkan ramalan-ramalannya masih dipercaya hingga sekarang. Dalam bidang sastra ini pada masa Jayabaya ini sangat menonjol, yaitu ada pengubahan kitab Bharatayuda tentang perang saudara antara Kurawa dan Pandawa, kitab Krisnayana oleh Empu Triguna tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini, ada juga kitab Semaradana yang dikarang oleh Empu Darmaja, kitab Lubdaka oleh Empu Tanakung. Raja yang terakhir adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya timbul pertentangan oleh kaum Brahmana yang kemudian Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok yaitu penguasa Tumampel. Kemudian Kediri berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Penguasa kerajaan Kalingga ini adalah seorang perempuan, yaitu Ratu Sima. Dia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan. Sumber utama mengenai kerajaan Kalingga adalah berita Cina, yaitu berita dari dinasti Tang, sumber lain dari prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita Cina, banyak hal yang diketahui tentang perkembangan kerajaan Kalingga dan kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat. Bahkan pendeta Cina yang bernama Huining datang ke Kalingga dan tinggal selama 3 tahun.
Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabadra. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai dengan 755 Masehi. Demikian ulasan singkat mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu maupun Buddha. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.